Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan hasil diskusi kami mengenai masalah estimasi analisis regresi multivariabel, di mana terdapat model regresi 3 variabel, arti koefisien regresi parsial, estimasi ordinary least squared, dan maksimum likelihood koefisien determinasi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Sinaga selaku moderator dan materi pertama, dan selanjutnya ada Desi Kairani sebagai pemateri kedua, dan ada Meyunina Arianti dan sebagai materi ketiga. Baiklah, langsung saja masuk pembahasan yang terdiri dari 6 pembahasan. Yang pertama yaitu analisis regresi multivariabel. Materi kedua yaitu model regresi 3 variabel. Materi ketiga yaitu definisi koefisien regresi parsial. Yang keempat yaitu estimasi ordinary least squared. Dan yang kelima yaitu maksimum likelihood. Serta yang keenam yaitu koefisien determinasi. Baiklah, saya selaku pembawa materi yang pertama ingin menyampaikan yaitu tentang analisis regresi linear multivariabel atau berganda. Regresi linear multivariabel adalah regresi linear dengan satu variabel respon atau terikat dan beberapa variabel predator atau bebas. Regresi linear multivariabel dikenal dengan regresi linear berganda atau regresi linear multiple. 2. Model regresi 3 variabel, di mana Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3, di mana keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B1, B2, B3 sama dengan koefisien regresi, X1, X2, X3 sama dengan variabel bebas. 3. Definisi koefisien regresi parsial. Uji koefisien regresi secara parsial atau disebut juga dengan uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus T hitung pada analisis regresi ini adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan BI per SBI atau T hitung sama dengan R akar N kurang K kurang 1 per akar 1 kurang R pangkat 2, di mana BI sama dengan koefisien regresi variabel I, SBI sama dengan standar error variabel I, R sama dengan koefisien korelasi parsial, K sama dengan jumlah variabel independen, N sama dengan jumlah data atau kasus. Langkah-langkah pengujian koefisien regresi parsial adalah sebagai berikut. A. Menentukan hipotesis. HA sama dengan secara parsial tidak ada pengaruh signifikan. HO sama dengan secara parsial terdapat pengaruh signifikan. B. Menentukan tingkat signifikan. Biasanya menggunakan taraf A sama dengan 5%. C. Menentukan T hitung. D. Menentukan T tabel. Dan E. Membandingkan T hitung dan T tabel dengan kriteria HA sama dengan diterima jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel dan T hitung lebih kecil dari T tabel. HO sama dengan ditolak jika min T tabel lebih besar dari min T hitung atau T hitung lebih besar dari T tabel. 4. Estimasi ordinary least squared. OLS atau disebut juga dengan ordinary least squared merupakan metode regresi yang meminimumkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Metode estimasi parameter yang digunakan adalah metode OLS atau ordinary least squared, yaitu menduga koefisien regresi beta dengan meminimumkan kesalahan atau error. Adapun penaksiran parameternya adalah sebagai berikut. B sama dengan X pangkat T, X, di mana adalah vektor dari parameter yang diestimasi berukuran P tambah 1 kali 1. X adalah matrik variabel
Preditor berukuran N kali P tambah 1 dan Y vektor observasi dari variabel respon berukuran N kali 1. Baiklah, lanjut ke materi kedua, yaitu kepada Desi Kairani kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai maximum likelihood. Maximum likelihood adalah metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi suatu parameter dalam regresi. Formula maximum likelihood yaitu di mana L dalam kurung A, B1, B2, B3 sampai dengan BK sama dengan 1 per sigma akar 2 phi pangkat N dikali dalam kurung YI dikurang A dikurang B1 X1I dikurang B2 X2I dikurang B3 X3I dikurang BK pangkat X KI pangkat 2 per sigma, di mana keterangannya L dalam kurung A, B1, B2, B3 merupakan fungsi maksimum likelihood pada parameter A, B1, B2 sampai dengan BK. Sigma sama dengan parameter yang merupakan simpangan baku untuk distribusi. V sama dengan nilai konstan atau V sama dengan 3,1416. N sama dengan banyak data sampel. E sama dengan bilangan konstan dalam kurung E sama dengan 2,7183. YI sama dengan variabel terikat ke I dan BK sama dengan parameter regresi ke I. 6. Koefisien determinasi atau R pangkat 2. F hitung yaitu di sini sudah tertera rumusnya. F hitung sama dengan R pangkat 2 dikali dalam kurung N dikurang K dikurang 1 per K dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat 2. Dan F tabelnya itu diketahui pembilang sama dengan K, diketahui penyebut sama dengan N dikurang K dikurang 1. Setelah mengetahui F tabel, maka selanjutnya membuat kriteria pengujian, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak signifikan. F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Baiklah, di sini ada contoh soal dan pembahasan seperti yang sudah terlihat di tabel. Diketahui siswa berjumlah 1 sampai dengan 12 dan nilai akhir kimia dari masing-masing siswa tersebut dengan disimbolkan Y. Nah, ada 85, 74, 76 sampai dengan 74. Terus di sebelahnya ada nilai akhir siswa yang dinotasikan dengan X1, di mana nilainya juga sudah tertera 65, 50, 55 sampai dengan 55. Terus frekuensi membolos dinotasikan dengan X2, di mana nilainya 1 sampai dengan 4. Di mana ada nilai kuis dinotasikan dengan X3 80, 50, 60 sampai dengan 50. Nah, dari masing-masing jumlahnya, jumlah nilai akhir kimia tersebut 1011, jumlah nilai akhir siswa 725, jumlah frekuensi membolos atau X2 43, dan jumlah nilai kuisnya X3 yaitu 815. Selanjutnya ada yang disebut sebagai tabel pembantu. Jadi teman-teman, nilai-nilai tersebut ini kita dapat tadi dari contoh soal dan pembahasannya. Nah, di situ kan ada X1 dikali Y. Mengapa nilainya 5525? Karena tadi sebelumnya di soal tadi terdapat jumlah X1-nya itu 65 dan Y-nya itu 85. Jadi kita kalikan saja 65 dikali 85, maka hasilnya 5525. Begitu juga ya selanjutnya teman-teman, untuk mengetahui nilai-nilai tersebut kita kalikan saja dengan contoh soal dan pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini dari tabel pembantu tersebut kita masukkanlah dia
ke dalam bentuk matriks, di mana matriks ada 12, 725, 43, 815, matriks 725, matriks 44.475, matriks 2.540 sampai dengan matriks 57.975. Di sini H-nya itu yaitu matriksnya hasilnya 1011, 61.685, 3.581, 69.580. Maka kita menentukan matriks dari A1-nya, yaitu det dikali dalam kurung A1 sama dengan jumlah tersebut keseluruhannya 7,344,903,750. Setelah itu kita masukkan kembali dia ke dalam matriks seperti yang terlihat di sini ada 1011, 725, 43, 815 sampai dengan 57.975. Setelah kita menentukan matriks A1-nya, kita selanjutnya menentukan matriks dari A2-nya, di mana det A2 sama dengan jumlahnya itu 269,866,250. Baiklah, saya Mayunina Arianti. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan contoh soal kami. Tentukan matriks A2. Matriks A2 yaitu terdiri dari ordo 4 kali 4. 12, 1011, 1011, 815, 725, 61.685, 61.685, 50.300, 43, 3.581, 3.581, 2.825, 815, 69.580, 69.580, 57.975. Dan setelah dicari, determinan dari A2 yaitu 669.866.250. Berikutnya dicari matriks A3 dengan ordo yang sama 4 kali 4 yaitu 12, 725, 1011, 815, 725, 44.475, 61.685, 50.300, 43, 2.540, 3.581, 2.825, 815, 50.300, 69.580, 57.975. Determinan dari matriks A3 yaitu 77.326.250. Selanjutnya tentukan matriks A4 yang terdiri dari ordo 4 kali 4 yaitu 12, 725, 43, 1011, 725, 44.475, 2.540, 61.685, 43, 2.540, 195, 3.581, 815, 50.300, 2.825, 69.580. Dan determinan dari A4 yaitu negatif 9.862.500. Selanjutnya tentukanlah nilai A, B1, B2, dan B3. Untuk menentukan nilai A dengan cara A sama dengan determinan matriks A1 per determinan matriks A sama dengan 26,6079. B1 sama dengan determinan A2 per determinan matriks A sama dengan 0,97763. B2 sama dengan determinan A3 per determinan A sama dengan 0,28012. B3 sama dengan determinan A4 per determinan A sama dengan negatif 0,0357. Cari dulu koefisien korelasi berganda atau R untuk mencari koefisien determinasi atau R kuadrat. R sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y ditambah B3 dikali sigma X3 dikali Y per sigma Y kuadrat. R sama dengan 0,97763 dikali 61.685 ditambah 0,28012 dikali 3.581 ditambah negatif 0,0357 dikali 69.580 per 1011 kuadrat. R sama dengan 60.305 di 1,10
110.1655 ditambah 1003,10972 ditambah negatif 2484,006 per 1.022.121. R sama dengan 58.824,21027 per 1.022.121. R sama dengan 0,0575 sama dengan 0,058. Selanjutnya, kita cari koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,058 pangkat 2 sama dengan 0,003364. Lalu carilah F hitung. F hitung sama dengan R kuadrat dikali N dikurang K dikurang 1 per K dikali 1 kurang R kuadrat. F hitung sama dengan 0,003364 dikali 12 kurang 3 kurang 1 per 3 dikali 1 dikurang 0,003364 sama dengan 0,003249 dikali 8 per 3 dikali 0,996751 sama dengan 0,025992 per 2,99 sama dengan 0,00869 sama dengan 0,0087. F tabel DK pembilang sama dengan K. K-nya yaitu sama dengan 3. Selanjutnya kita cari DK penyebut sama dengan N dikurang K kurang 1 sama dengan 12 kurang 3 kurang 1 sama dengan 8. F tabel sama dengan 4,07. F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima. 0,0087 lebih kecil dari 4,07 sama dengan H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai akhir siswa, frekuensi membolos, dan nilai kuis tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir kimia. Demikianlah penjelasan pembahasan contoh soal dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan dan melihat video kami kali ini. Jika ada kata atau penulisan yang salah, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.